Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen dan administrasi logistik, yaitu konsep-konsep dasar, perbedaan dan praktek. Oke, perkenalkan, nama saya Ainun Zaratu Siva dengan NIM 400113256200030 dengan mata kuliah manajemen dan administrasi logistik dengan dosen pengampu Dr. Anjarul Fauzia MSI. Oke, di sini daripada kita lama-lama menunggu penjelasan saya untuk menjalankan manajemen dan administrasi logistik, mari kita lihat aja videonya. Oke, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan sedikit pengertian manajemen logistik, yaitu menurut Sihaya tahun 2012. Manajemen logistik adalah bagian dari sistem rantai pasok yang merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aliran serta penyimpanan barang, jasa, dan informasi dari titik asal ke titik konsumen secara efisien dan efektif. Di sini saya akan menjelaskan slide kedua, yaitu perbedaan logistik dan supply chain management, yaitu SCM. Menurut studi nasional tentang sistem logistik di Indonesia, manajemen rantai pasok yaitu SCM mencakup seluruh proses mulai dari perolehan bahan baku hingga distribusi produk akhir ke konsumen. Sedangkan logistik lebih menitik beratkan pada aspek operasional seperti transportasi, pergudangan, dan distribusi barang. Oke, jadi mereka berdua ini sangat berbeda. Sedangkan logistik ini lebih ke aspek operasionalnya dan SCM ini lebih ke mulai dari perolehan bahan baku hingga distribusi akhir. Dan tujuan utama logistik, yaitu menurut Sihaya 2012, tujuan manajemen logistik adalah memastikan aliran barang dan informasi berjalan secara efisien dan efektif agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi tepat waktu dengan biaya optimal. Jadi pada slide ketiga menjelaskan hubungan logistik dengan produksi dan pemasaran. Jadi logistik itu berperan sebagai penghubung antara proses produksi dan distribusi. Nah, untuk memastikan bahan baku tersedia tepat waktu untuk produksi dan produk jadi dikirim ke konsumen tepat waktu. Nah, jadi contohnya kayak pabrik mie instan membutuhkan tepung setiap hari. Jika truk logistik terlambat 2 jam saja, produksi bisa terhenti dan menyebabkan kerugian. Ada materi selanjutnya, yaitu menjelaskan definisi dan peran administrasi logistik. Oke, menurut Sihaya tahun 2012, administrasi logistik adalah proses pencatatan, pengendalian, dan pengaturan dokumen yang berkaitan dengan pengadaan, penyimpanan, dan distribusi barang agar aliran logistik berjalan tertib dan efisien. Dan administrasi logistik ini juga memiliki peran dalam menjaga ketertiban data, mulai dari pemesanan barang, pencatatan stok, hingga laporan keuangan. Selanjutnya yaitu menjelaskan prosedur dan dokumentasi logistik, yaitu meliputi PO, purchase order, delivery note, invoice, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu antara fungsi-fungsi PO, delivery note, dan invoice, dan lain sebagainya. Pertama-tama saya akan menjelaskan purchase order, yaitu PO. Menurut Sihaya tahun 2012, purchase order adalah dokumen resmi yang dibuat untuk memesan barang kepada pemasok dan berfungsi sebagai dasar legal, yaitu transaksi pengadaan. Oke, contohnya tuh kayak pabrik memesan 500 kg bahan baku ke supplier. Yang kedua itu delivery note, yaitu surat jalan. Surat jalan adalah dokumen pendamping barang yang berisi informasi pengiriman seperti jumlah jenis barang dan tujuan serta menjadi bukti bahwa barang telah dikirim.
Yang ketiga itu invoice. Invoice adalah menurut Februari tahun 2013, invoice adalah dokumen tagihan yang diterbitkan pemasok kepada pembeli berisi rincian barang, harga satuan, total pembayaran, dan ketentuan syarat. Nah, contohnya tuh kayak perusahaan waktu barangnya udah sampai akan menempatkan invoice sebagai tagihan. Oke, yang keempat, laporan penerimaan barang, yaitu LPB atau Goods Receipts. Nah, menurut literatur administrasi logistik nasional, LPB digunakan sebagai bukti bahwa barang telah diterima dan diperiksa oleh pihak gudang sebelum dicatat dan sistem persediaan. Nah, kelima ini kartu stok atau stock card. Nah, menurut sumber nasional mengenai sistem pergudangan, kartu stok ini untuk mencatat keluar masuk barang sehingga jumlah persediaan dapat dipantau secara real time. Slide selanjutnya yaitu sistem administrasi dalam pengelolaan barang. Yang pertama, sistem manual. Menurut Sihaya tahun 2012, sistem administrasi logistik manual dilakukan dengan pencatatan pada buku atau formulir dan biasanya digunakan oleh organisasi dengan volume barang yang kecil. Kedua ini sistem komputerisasi. Menurut Febriawati tahun 2013, sistem administrasi berbasis komputer mempermudah pencatatan transaksi logistik, mengurangi kesalahan manusia, serta mempercepat proses pelaporan. Yang ketiga ini sistem ERP atau sistem informasi logistik. Penggunaan ERP dapat mengintegrasi data pembelian, persediaan, produksi, dan distribusi, sehingga proses pengelolaan barang menjadi terordinasi. Oke, yang terakhir ini yaitu sistem barcode dan QR tracking. Penerapan barcode dan QR kode meningkatkan akurasi data dan stok serta mempercepat proses penerimaan dan pengeluaran barang. Oke, jadi kesimpulannya dari materi yang saya jelaskan yaitu logistik itu bukan hanya tentang mengantar barang, tetapi mengatur seluruh aliran barang dan informasi. Administrasi logistik memastikan semua data tercatat dengan baik sehingga kegiatan logistik berjalan dengan tertib dan efisien. Semoga penjelasan ini membantu kalian semua memahami dalam PPT tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.